Bab 821, Mengapal. Di wilayah bintang yang tidak diketahui di suatu tempat, tiba-tiba, ruang dan waktu terbelah, kemudian cahaya pedang terbang keluar. Cahaya pedang menyebar, dan seorang pria berfurmuran darah muncul di tempat kejadian. Itu adalah Sander Ye. Untuk menghindari bencana kosmik yang mengerikan, dia harus menggunakan pedang King Xuan untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu lagi. Selain itu, demi alasan keamanan, dia masih menggunakan reruntuhan peradaban misterius sebagai koordinat untuk melakukan perjalanan. Tapi setelah hanya menempuh perjalanan kurang dari seperempat jam, dia tidak tahan lagi dan terpaksa keluar. Sander Ye terbaring dalam kehampaan, merasakan rasa sakit merobek seluruh tubuhnya. Dia tidak bisa menahan lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia harus mengatakan bahwa tubuh fisiknya terlalu lemah. Dan dia belum pernah menggunakan pedang King Ruan untuk melakukan perjalanan sejauh itu sebelumnya. Dia benar-benar hampir mati 2 kali. Sander Ye mengeluarkan sumber leluhur dan menelannya, lalu perlahan menutup matanya, menggunakan jantung kehidupan dan pohon keramat alam untuk menyembuhkan lukanya. Selama masa penyembuhan, Sander Ye tiba-tiba berkata, "Xuyan, ceritakan tentang bencana alam semesta dan organisasi misterius itu." Xuyan adalah nama mayat tinggi berdarah itu. Xuyan berkata dengan nada yang serius, bencana kosmik adalah bencana yang pasti dialami setiap alam semesta. Bencana ini tidak bisa dihindari, dan ini sesuai dengan hukum Tao Agung. Meskipun tidak bisa dihindari, beberapa peradaban kosmik juga menggunakan cara untuk melindungi diri sendiri, seperti peradaban penyihir. Kami juga mengalami bencana kosmik, tapi yang kami lakukan saat itu adalah meninggalkan alam semesta itu bersama seluruh elit peradaban untuk mencari tempat tinggal baru. Sander Ye sedikit mengenyit, bahwa elit peradaban pergi. Xuyan Dao, ya, karena tidak mungkin untuk merelokasi semua makhluk di alam semesta. Ini sama sekali tidak mungkin dilakukan. Jadi, Kai hanya bisa menyelamatkan para elit dari peradaban ini. Dan selama para elit inti ada, sebuah peradaban bisa berkembang pesat di mana saja. Sander Ye berbisik, orang-orang yang tersisa. Xuyan Dao, tidak ada yang bisa dilakukan. Bagi orang-orang di atas, bahkan jika orang-orang itu dibawa pergi, mereka tidak ada gunanya. Singkatnya, mengambil orang-orang yang tidak berguna adalah pemborosan energi spiritual. Kalau kondisi biasa masih tidak masalah, tidak ada yang peduli padamu. Tapi begitu ada bencana besar, sebagai orang tingkat rendah, mereka tidak akan peduli sama sekali. Berapa banyak orang yang mati hanyalah angka bagi mereka. Sander Ye mengangguk, aku mengerti. Faktanya, ini sangat realistis. Sama seperti kultivator pedang sebelumnya, ketika kultivator pedang memintanya untuk menyelamatkan orang di saat paling kritis, mereka juga merupakan jenius paling hebat dalam peradaban. Karens para jeriun ini masih hidup, masih ada harapan bagi peradaban tersebut. Xuyan meliutkan, Termista, Peraktabian yang kita teset Vetvitia sudah memilih untuk dengan Perun semangat mengembangkan para jenius terbaik, karena mereka adalah masa depan seluruh peradaban, dan jika ada krisis, maka akan mencari jalan keki terlebih dahulu untuk mereka berperadaban mampu bertahan hidup. Itu alasan kenapa kami bisa bertahan hidup. Sander Ye tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong aku dan peradaban penyihir. Suyun Buru-Buni berkata, Tuan Muda Ye Sarma sekali tidak bisa disalahkan atas masalah ini. Peradaban penyihirlah yang bertanggung jawab atas hal ini. Sander Ye tersenyum kemudian berkata, ceritakan padaku tentang organisasi misterius itu. Xuyandan, aku tidak tahu banyak tentang organisasi misterius yang berspesialisasi dalam merekrut jalan jahat. Aku hanya tahu bahwa organisasi ini sangat misterius. Mereka merekrut jalan jahat dari seluruh alam semesta. Semakin kuat jalan jahat itu, mereka semakin menyukaini dan jalan jahat sangat ingin bergabung dengan mereka. Sander Ye berkata dengan lembut, kekuatan setiap jalan jahat bisa menghancurkan dunia. Mereka sudah merekrut jalan jahat. Lalu kekuatan organisasi ini. Xuyan berkata dengan nada yang serius, ini pasti sangat menakutkan. Di puncak peradaban penyihir, kami menghancurkan alam semesta peradaban tingkat 4 lainnya. Tapi, ketika penguasa peradaban sedang menyelidiki kekuatan ini,
sesuatu tiba-tiba terjadi di tengah penyelidikan. Dia berhenti dan berkata, masalahnya sangat rumit. Sander Ye mengangguk, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Karena Kak Maura saat ini menindas jalan jahat, dan jalan jahat itu bukanlah jalan jahat biasa. Pada saat ini, Suyan tiba-tiba berkata dengan terkejut, Tuan Muda Ye, hati-hati, ada aura misterius mendekati kamu. Mendengar ini, Sander Ye tiba-tiba duduk. Begitu dia bertialik, pedang panjang berwarna merah darah keluar dan ruang dan waktu di depannya. Sander Ye tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Bang! Dua sinar cahaya pedang meledak tiba-tiba, dan Sander Ye langsung terlempar. Bayangan virtual itu tiba-tiba melompat dan langsung menuju Sander Ye, tapi pada saat ini, Suyan tiba-tiba muncul tidak jauh di depan Sander Ye, dan dia meninju dengan keras. Bang! Pukulan ini memaksa bayangan virtual itu berhenti. Pada saat ini, bayangan virtual itu tiba-tiba menggenggam gagang pedang dengan tangan kirinya, lalu tiba-tiba mengangkat pedang panjang di tangannya dan membantingnya ke hadapannya. Bang! Aliran darah meledak seketika, dan Suyan terguncang oleh kekuatan yang kuat ini dan mundur dengan keras. Tapi, detik berikutnya, Suyan menghentakkan kaki kanannya dengan keras, dan seluruh tubuhnya menjadi stabil dan bagaikan sebuah bola meriam meledak. Bang! Di kejauhan, bayangan virtual itu langsung terlempar ribuan kaki jauhnya olehnya. Setelah bayangan virtual itu terverspor, dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Buyan, dan pedang merah besar di tangannya tiba-tiba bergetar hebat. Sayan menyipitkan matanya sedikit, Tuan Ye, sembuhkan lukamu Du. Saat dia berbicara, dia pertahan mengepalkan tangan kanannya. Ruang dan waktu di sekitarnya tiba-tiba retak, lalu wilayah bintang dengan radius jutaan kaki langsung retak menjadi bentuk jaring laba-laba. Tidak jauh dari situ begitu Sander Ye mulai menyembuhkan lukanya, 7 mayat berdarah sudah menjaganya di belakangnya. Mereka sekarang menyatu dengan Sander Ye. Jika Sander V meninggal, tidak ada keraguan bahwa wanita bergaun polos tidak akan membiarkan mereka pergi. Ketika mereka memikirkan wanita bergaun polos itu, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Sander Ye meling bayangan virtual di kejauhan. Meskipun dia sedikit bingung tentang asal-muasal pihak lain, dia tidak terlalu memikirkannya, sebaliknya, dia duduk dan menyembuhkan dengan cepat. Di kejauhan, bayangan virtual itu tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan menghilang. Jeb! Cahaya pedang berwarna merah darah tiba-tiba merobek lapangan. Kilatan kemarahan melintas di mata Suyan, dia maju selangkah dan meninju. Saat pukulan ini keluar darah memenuhi langit. Bang! Ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba bergema dari langit dan bumi, dan pada saat yang sama, seluruh langit berbintang meledak. Satu orang dan satu mayat mundur pada saat bersamaan. Tapi detik berikutnya, satu orang dan satu mayat bergegas menuju satu sama lain lagi. Gemuruh! Tak lama kemudian ledakan besar terus bergema dari lapangan. Tidak jauh dari situ, 7 mayat berdarah menjaga Sander Ye, mencegah kekuatan Suyan dan bayangan virtual mempengaruhi Sander Ye. Mereka tidak pergi untuk membantu. Pertama, Suyan tidak menyukai bantuan orang lain ketika sedang berduel. Kedua, mereka takut ada master misterius lainnya yang diam-diam menyerang Sander Ye. Di kejauhan, bayangan virtual itu tiba-tiba naik ke langit, memegang pedang panjang berwarna merah darah di kedua tangannya dan menebas Suyan di kejauhan. Saat pedang itu jatuh, ribuan energi pedang berwarna merah darah mengalir seperti hujan lebat. Tidak ada jejak rasa takut di wajah Suyan, dia mengepalkan tangan kanannya erat-erat. Di telapak tangannya, jiwa tinju yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi. Jiwa tinju ini mengandung makna Tao Agung ketika Suyan meninju, gelombang kekuatan langit dan murni seketika menghancurkan dan memusnahkan seluruh langit berbintang dan alam semesta. Ben! Dalam sekajan, teku yang tak terhitung jungsris terjalin dengan cahaya pedang dan gelombang kejut kekustam yang menakutkan terus bergetar seperti gelombang. Baruh langit bertintang tan alam semesta sudah berubah menjadi gelap gulita pada saat ini dan cahaya bentang das alam semesta luar langsung hancur dan musnah begitu memasuki area ini. Pada saat ini bayangan virtual itu tiba-tiba menampilkan domain pedang.
domain pedang yang kuat itu langsung menekan jiwa Tu Xuyan yang mengerikan. Tapi, detik berikutnya, Xuyan langsung berubah menjadi cahaya tinju yang nak ke langit kemudian menghantam acak domain pedang Mu. Bang! Di seluruh wilayah pedang ledakan terus bergema, dan setiap kali, domain pedang langsung hancur. Di kejauhan, bayangan virtual itu tiba-tiba berhenti, dia memegang pedang di antara alisnya dan menggumamkan kata-kata yang tidak bisa dipahami oleh siapapun di tempat itu. Kia! Di atas kepala bayangan virtual, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, kemudian badai petir berwarna merah darah jatuh lurus ke bawah, kemudian dituangkan ke dalam pedang berwarna merah darah di tangannya. Melihat pemandangan ini, Xuyan mengerutkan kening di kejauhan. Saat ini, Sander Ye tiba-tiba membuka matanya di kejauhan. Dia berdiri dan berkata, "Ayo maju bersama dan tangkap dia hidup-hidup." Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas keluar. Mayat berdarah di sekitarnya juga bergegas mendekat. Melihat Sander Ye dan yang lainnya hendak bertarung dalam kelompok, bayangan virtual itu tiba-tiba meraung lalu mengayunkan pedangnya secara tiba-tiba, lalu berbalik dan menghilang di ujung galaksi dengan pedang tersebut bang. Sander Ye dan yang lainnya memblokir guntur energi pedang, tapi saat ini, bayangan virtual itu sudah menghilang. Tanpa jejak, wajah Sander Ye menjadi gelap, dari mana orang ini berasal? Xuyan membuka telapak tangannya, di telapak tangannya, ada guntur dan kilat kecil yang menyambar. Dia berkata dengan nada yang serius, "Ini adalah guntur bencana alam semesta." Sander Ye sedikit mengemit, organisasi misterius itu. Xuyan mengangguk, seharusnya kita ditemukan oleh organisasi misterius setelah kita menyelamatkan orang-orang itu sebelumnya. Sander Ye terdiam. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan organisasi misterius itu. Ada sedikit kekhawatiran di mata Xuyan, orang ini cukup kuat, kita harus berhati-hati. Sander Ye mengangguk, "Kalian awasi aku akan pergi menemui orang-orang itu." Setelah mengatakan itu, dia langsung kembali ke menara kecil. Di tepi sungai, sekitar 100 orang berdiri di samping batu besar. Pemimpinnya adalah wanita berpakaian biru muda. Dia yang termuda di antara kerumunan, tapi dia juga yang paling kuat di antara semua orang di kerumunan saat ini. Sander Ye tiba-tiba muncul di depan semua orang. Melihat Sander Ye, semua orang tampak sedikit waspada. Pemimpin wanita ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Senior, peradaban Changyun kami." Sander Ye menggelengkan kepalanya sedikit, semuanya musnah. Ekspresi wanita itu tiba-tiba berubah suram, dia sedikit menundukkan kepalanya dan tubuhnya mulai bergetar. Wajah semua orang langsung pucat. Pada saat ini, seorang pemuda tiba-tiba keluar menatap Sander Ye dengan mata merah. "Kamu memiliki band ilahi yang jelas bisa menyelamatkan semua orang di peradaban kami. Kenapa kamu tidak menyelamatkan semua orang saat menghadapi kematian? Kenapa?" Saat dia berbicara, dia langsung melepaskan aura kuat yang menyelimuti Sander Ye. Bersambung.